Assalamualaikum, selamat malam. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halot Mukasyafa, bisa dipanggil Nasya. Saat ini saya merupakan mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, siapa namanya, boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya eh, Siswanto dan saya adalah paman dari eh, saudari Asyifa. Eh, Kalau boleh tahu, kerjanya di mana? Eh, Saat sekarang status ASN dan bekerja di pemerintah Kabupaten Bulukumba. Baik. Jadi tujuan saya untuk melakukan wawancara ini yaitu untuk melakukan cross check atau mengecek apakah benar Shiva ini benar-benar mengalami gangguan psikologis atau kondisi Siap, psikologis. siap, Eh, siap. Eh, jadi peran Anda di sini pada wawancara kali ini adalah sebagai interviewee yang sangat penting dalam membantu saya merinci dan memahami eh, kondisi psikologis yang dialami pada saudari Ashifa ini secara lebih mendalam. Tentunya informasi yang eh, Anda berikan ini akan sangat berharga bagi saya sebagai sumber data hasil wawancara. Saya Siap, berharap wawancara akan membantu saya eh, me- eh, men- memahami kondisi yang dialami oleh interview ini. Eh, saya memperkirakan waktu wawancara ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Apakah Anda memiliki waktu dalam jangka waktu tersebut? insya Allah siap. Baik, terima kasih. Jadi saya meminta izin untuk melakukan wawancara. eh, saya juga meminta izin untuk mengambil video dan merekam suara agar memudahkan saya dalam mengelola datanya. Apakah diizinkan? Siap, siap. Baik, terima kasih. Eh, Sebelum melakukan wawancara, apakah ada pertanyaan pada wawancara kali ini? Eh, Pertanyaan saya, apakah dengan kegiatan ini artinya paling tidak tidak menimbulkan kira-kira permasalahan di eh, esok hari? Eh, Itu yang menjadi insya Allah, pertanyaan saya. eh, insya Allah tidak, karena di sini tuh datanya tuh dijamin dirahasiakan. Oke, siap. Terima kasih. Baik, sebelumnya eh, hubungan dengan Shiva ini apa? Eh, Terkait dengan Shiva, dia itu adalah kemenakan dari saya. Oh, baik. Eh, jadi, eh, mari kita memulai wawancara kali ini. Jadi, Iya, eh, siap. pertanyaan saya itu yang pertama, bagaimana Anda melihat tingkat stres Shiva ini dalam hubungannya dengan tugas akademik atau kehidupan universitasnya? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, berbicara tentang stres terhadap perilaku saudari Shiva ini,
dari kesempatan yang sempat, artinya waktu saya perhatikan, dia itu saya mengambil kesimpulan bahwa ada tingkat stres yang terjadi pada saudari Ashifa ini, karena saya paham betul bahwa saudari Ashifa ini mempunyai karakter, adalah seorang anak yang ceria dan happy selalu. Kenapa saya mengatakan bahwa dia mengalami stres, yaitu ketika ada tugas yang diberikan dari kampus, dan volume tugas yang saya katakan agak banyak, saya melihat terjadi perubahan karakter pada saudara Ashifa. Artinya yang selama ini karakternya happy selalu, begitu mendapat beban tugas yang banyak, tingkat keceriaannya berkurang. Artinya tidak seperti pembawaannya keseharian. Jadi itu hasil analisa saya sementara. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, eh, bagaimana Anda pernah melihat saudari Syifa ini menggunakan strategi tertentu untuk mengatasi stres akademik? Maksudnya di sini itu bagaimana saudari Syifa ini menurut pandangan Anda jika mengalami stres, bagaimana cara mengatasinya? Apa yang biasa dilakukannya? Eh, jadi kalau saya perhatikan, eh, mungkin karena mereka saudara Syifa ini menyadari bahwa mereka sedikit agak stres. Terkadang saya melihat saudara Syifa ini mensiasati eh, situasi psikologi yang dia alami, atau situasi kejiwaan yang dia alami, dengan terjadinya stres pada dirinya. Terkadang saya melihat saudara Ashifa ini berusaha mengatur waktu dengan salah satu jalan penanganan yang mereka tempuh, yaitu kadang menyempatkan waktu untuk keluar, misalnya jalan-jalan ke mall, berkumpul dengan teman-teman bestinya, dan walaupun misalnya sejenak, dan dari kondisi itu kembali lagi berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang didapat dari kampus. Oh, jadi menurut pendapat tadi bahwa Shiva ini ketika mengalami stres itu cara mengatasinya dengan keluar, eh, dengan sahabatnya, Keluar atau sejenak, pergi ya, atau pergi nongki-nongki. Jadi ya. ya, pertanyaan selanjutnya itu, apakah stres akademik ini mempengaruhi kondisi fisik dan emosional saudari Shiva ini? Dari segi fisik dulu, Eh, saya, eh, bagaimana ya, saya melihatnya berpengaruh, baik itu dari sisi psikologinya, kejiwaannya, maupun dari sisi fisiknya. Eh, Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya melihat dengan pengalaman tugas yang banyak, saya melihat saudara Ashifa ini kalau banyak tugasnya, tingkat keceriaannya sedikit tidak seperti biasanya.
biasanya kurang bicara. Kemudian dari sisi fisik juga saya melihat ada pengaruh. Karena mungkin karena beban tugasnya yang banyak itu, akhirnya kurang tidur, dan saya melihat bawaannya ke fisiknya seperti artinya kurang semangat, lesu, ya begitu. Oh, baik. Jadi tadi dibilang bahwa ketika mendapatkan stres akademik ini, saudari Syifa ini mengalami gangguan tidur. Jadi pertanyaan saya itu, apakah pernahkah saudari Syifa ini merasakan gejala fisik seperti sakit kepala atau ketegangan otot menurut eh, yang Anda amati? Iya, karena dengan kondisi itu terkadang atau bahkan pernah saya mendengar bahwa eh, karena banyak tugasku sakit kepalaku. Oh, Karena mungkin karena kurang tidur itu. hmm, Kemudian untuk fisik terkadang kurang semangat, mungkin karena capek begitu. oke, oke. eh, Dalam seminggu terakhir ini, seberapa sering saudari Syifa ini memberikan mengeluh, seperti mengeluh mengalami sakit-sakit seperti gangguan tidur, sakit kepala. Untuk minggu ini, yaitu tadi, karena untuk minggu ini saya perhatikan eh, tugasnya banyak, akhirnya saya melihat sampai bekerja sampai larut malam, dan eh, boleh dikatakan kurang tidur. Terus pagi harinya kurang semangat dan kurang ceria. Baik, setelah Ya, banyak gejala fisik yang muncul tadi, menurut pengamatan Anda, apakah aktif gejala tadi itu mempengaruhi aktivitas sehari-harinya? Dan bagaimana cara saudari Syifa ini menjalani aktivitas sehari-harinya? eh, kalau misalnya aktivitas sehari-hari tetap lanjut, cuma kondisi fisik dan kondisi psikologisnya tidak seperti biasanya. Dari yang sebelumnya karakternya orang yang selalu semangat, ceria, eh, terus kalau fisik kentara sekali, bahwa ada semacam kelelahan yang terjadi pada kondisi fisik si saudari Ashifa ini. Baik, kan sebelumnya dilakukan wawancara pada saudari Syifa. Dia mengatakan itu bahwa ketika tugasnya menumpuk, dia mengalami eh, tampak cemas dan khawatir secara berlebihan. Jadi saya ingin Ya, bertanya, apakah kita ini pernah eh, mencatat bahwa saudari Syifa ini tampak cemas atau khawatir secara berlebihan terkait dengan tugas-tugas akademiknya? kalau mencatat tidak, tapi dari hasil pengamatan, karena eh, sering bersama-sama, terkadang muncul perasaan eh, atau bahkan muncul perasaan was-was bahwa bisa tidak saya selesaikan ini tugas, mengingat volumenya banyak, sementara ada target waktu yang harus bisa dituntaskan itu tugas. Artinya terkadang muncul eh, perasaan was-was bahwa eh, bisa tidak saya selesaikan ini tugas. Oh, Itu sementara. oh, baik.
Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut Anda perasaan Syifa ini terkait dengan gejala psikologis yang dia alami saat ini seperti tadi mengalami cemas yang berlebih akibat banyaknya tugas. Bagaimana? Ulangi. Bagaimana menurut Anda perasaannya Syifa ini ketika tampak cemas atau ketika mengalami gangguan psikologis tadi seperti cemas, kecemasan yang berlebih yang berkaitan dengan tugas-tugas akademiknya. Eh, yang saya bisa amati dari kesehariannya bahwa dengan volume tugas yang banyak itu eh, beban psikologi yang muncul itu tadi menjadi terkadang kurang begitu ceria seperti biasanya. Terus dari segi fisik terkadang selalu ingin istirahat. Hmm. Sementara di satu sisi muncul target waktu penyelesaian tugas. Akhirnya muncul semacam bahasa-bahasa mengeluh bahwa saya capek, terus muncul perasaan was-was, bisa tidak saya selesaikan ini tugas. Oh, oh, berarti saudara Syifa ini pernah terdengar biasa mengeluh bahwa dia merasa capek, begitu. Ya, sering merasa mengeluh, capek mengingat kondisi tugas yang banyak, dan terkadang sepertinya selalu ingin mendapatkan suasana, artinya menghilangkan perasaan yang terbebani dari tugas-tugasnya. Baik. Ya, akhirnya itu tadi berusaha meluangkan waktunya walaupun sejenak dengan pergi jalan atau ketemu dengan teman-teman letting untuk sejenak melupakan beban tugas yang diberikan oleh kampus. Baik. Eh, Selanjutnya itu menurut pengamatan Anda, apakah Syifa ini pernah mengalami perasaan depresi atau cemas secara umum di luar konteks akademik? Untuk sampai tingkat depresi mungkin tidak, tapi perasaan cemas dan was-was saya melihat ada potensi Baik. dengan beban tugas itu. Ya. Eh, jadi kalau sampai ke tahap depresi itu berarti tidak, tapi Ya. perasaan was-was itu dia sekarang ini terjadi. Eh, Sampai tingkat depresi tidak, tapi untuk perasaan was-was itu muncul. Walaupun alhamdulillah artinya masih bisa dikendalikan dan bisa menyelesaikan tugas walaupun misalnya secara fisik dan secara psikologis ada dampak. Baik. Eh, jadi eh, menurut Anda, eh, apakah ada faktor yang mengidentifikasi yang sering memicu atau memperburuk stres akademik yang terjadi pada saudari Syifa ini? Eh, Maksudnya kurang Kayak jelas. misalnya kan tadi saudara Syifa ini mengaku pada wawancara sebelumnya itu mengalami stres akademik.
karena Ya, selalu was-was terhadap tugasnya yang banyak. Jadi, iya, ya. eh, menurut Anda, apakah ada faktor tertentu yang mengakibatkan Syifa ini mengalami stres akademik? Untuk sementara, di luar daripada eh, stres yang yang muncul pada saudara Syifa ini, berdasarkan pengamatan saya, itu masih sebatas tingkat kecemasan yang mungkin diakibatkan karena itu tadi, beban tugas yang banyak. Di luar daripada itu, saya belum melihat ada potensi gangguan di luar kegiatan akademiknya. Jadi ketika saudari Syifa ini mengalami stres akademik, apakah saudari Syifa ini mencari dukungan atau berbicara dengan orang ketika dia mengalami stres akademik? Dan biasanya itu dengan siapa dia berbicara? Eh, Selama ini, kalau saya melihat, eh, kalau terjadi kondisi itu tadi, eh, kelelahan fisik dan kelelahan psikologi, eh, terkadang saudara Syifa ini biasa mengeluh kepada kita ini keluarganya, dan termasuk kepada orang tuanya dengan cara menghubungi orang tua baik itu secara lisan maupun melalui eh, berbicara dengan eh, melalui telepon, dan terkadang juga sering curhat kepada teman-teman kampus yang mungkin tidak tertutup kemungkinan mengalami juga hal serupa seperti yang dialami oleh Asyifa ini. Itu sementara. Jadi selanjutnya itu eh, pernahkah saudari Syifa ini mengeluh tentang eh, dosennya dosennya atau temannya yang berhubungan dengan stres akademiknya? Eh, Mengeluh, ya itu tadi persoalan mungkin karena beban tugas yang secara beruntung, tiba-tiba misalnya itu hari secara beruntung beban tugas yang banyak. Eh, Terus karena mungkin karena deadline waktunya yang sama-sama mendesak. terus apakah setelah pa- menurut pengamatan apakah saudari Syifa ini memiliki situasi atau tugas akademik tertentu yang membuat dia sangat merasa stres? Kalau kalau misalnya eh, tugas akademik eh, mungkin bisa diselesaikan. Artinya untuk tingkat kesulitan, artinya sudah bisa teratasi. Yang menjadi salah satu penyebab atau menjadi pemicu munculnya ini eh, kondisi stres pada saudara Syifa, itu tadi karena eh, terkadang dalam satu hari eh, itu tugas beruntung banyak, dan masing-masing ditarget waktu penyelesaian yang harus sama secara bersamaan. Akhirnya si Asyifa mungkin mengalami
mengalami kesulitan untuk mengatur yang mana harus didahulukan, sementara waktu penyelesaiannya semuanya serba mendesak. Akhirnya itu tadi jadi pemicu stres, akhirnya muncul perasaan was-was. Mampu tidak saya misalnya menyelesaikan itu tugas. Baik. Jadi, apakah menurut pengamatan Anda nih, apakah ada strategi yang dilakukan Shiva ini agar terhindar dari stres akademik yang biasanya dilakukan? Ya itu tadi seperti pertanyaan sebelumnya. Sifat terkadang mungkin menyadari bahwa saya ini mengalami kondisi kelelahan psikis, kelelahan fisik, mungkin menyadari dirinya, apalagi dengan tubuh. Baik, jadi kita lanjut. Maaf tadi atas kendalanya. Jadi kita lanjut. Terakhir itu tadi Oke, siap. pertanyaannya itu, eh, apakah Anda menyadari bahwa atau apa strategi yang dilakukan Shiva ini ketika dalam mengatasi stres akademik? Apa yang biasanya dilakukan? Eh, ya itu tadi, walaupun misalnya saya melihat, walaupun misalnya dengan banyak tugas, terkadang Shiva ini mungkin menyadari dirinya mengalami kondisi stres, sehingga terkadang si Ashifa ini mensiasati waktu dan berusaha untuk sejenak keluar dari beban tugas yang dari kampus dengan keluar sejenak, misalnya untuk melakukan untuk mendapatkan situasi refreshing. Terkadang si Asifa ini pergi jalan-jalan ke mall atau sejenak berkumpul dengan teman-teman kampus atau letting, dengan pergi nongki dengan teman-teman bestinya walaupun sejenak, kemudian kembali lagi melanjutkan tugas dari kampus. Baik. Eh, Selain itu, apakah ada lagi yang biasanya di strategi dari Shiva selain itu? Apakah ada lagi atau sudah tidak ada? Saya melihat ada itu tadi karena mungkin secara eh, secara fisik dan psikologis menyadari si Asifa ini menyadari ada semacam tingkat stres. Saya melihat si Asifa ini
punya strategi dengan kondisi yang dialaminya, dengan beban tugas yang banyak, terkadang juga sejenak, artinya mungkin karena itu adalah kebutuhan kebutuhan batin. Si Asifa ini berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara misalnya sejenak mengaji. Mungkin dengan mengaji saya melihat muncul semacam ketenangan jiwa kembali sebagai modal untuk membangkitkan kondisi kejiwaan yang lelah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oh, jadi Sementara. saudari Syifa ini ada beberapa hal yang saya tangkap dari cara dia mengatasi stres akademik ini. Yang pertama itu dia biasanya keluar sejenak ke mall atau ke kafe sama temannya, dan biasanya ini Syifa ini juga semacam mendekatkan diri kepada aula karena seperti mengaji, karena dari situ eh, dia bisa dapat mendapatkan ketenangan gitu ya. Ya, siap. Eh, Baik, itulah tadi pertanyaan terakhir yang saya ajukan. Terima kasih banyak atas informasinya, sudah menjawab pertanyaan saya. Eh, Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda perjelas atau ditambahkan mungkin, atau ada yang ingin ditanyakan? Eh, ada tambahan. Satu kesyukuran bahwa si Asifa ini walaupun misalnya mengalami kondisi stres, alhamdulillah dengan mungkin dengan bekal pemahaman keilmuan ataupun bekal dari sisi agama cukup membantu dalam menyelesaikan atau keluar dari permasalahan yang dialami, termasuk stres itu tadi. Dan alhamdulillah mereka mampu tetap berada di koridor dan berjalan sesuai dengan tuntunan agama. Itu sangat mendukung. Itu sedikit tambahan. Saya melihat saudara Sipa begitu. Oh, baik. Eh, eh, Hanya itu saja atau masih ada atau tidak? Eh, eh, itu cukup barangkali untuk sesuai Ba- pengamatan yang bisa saya tangkap dari keseharian Asifa. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk menjadi interview saya dan menjawab semua pertanyaan yang telah saya ajukan. Semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Amin ya Baiklah rabbil wawancara alamin. semua Baiklah, wawancara ini saya tutup. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.